Ya, ini bagi Anda yang menunggu-nunggu nih, apa saja informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com sepanjang hari ini? Kita lihat untuk yang pertama, ada serangan drone, Putin mau dibunuh. Kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin diserang oleh drone. Diyakini serangan ini berlangsung pada Selasa tengah malam atau Rabu dini hari waktu setempat. Ditulis AFP, kejadian ini disebut Rusia sebagai upaya pembunuhan terhadap Presiden dan terjadi di tengah persiapan Rusia untuk perayaan Hari Kemenangan Perang Dunia II, yakni pada tanggal 9 Mei. Dua kendaraan tak berawak yang meluncur tersebut berhasil ditembak jatuh pasukan Putin. Tidak ada korban terluka dari kejadian ini. Media Rusia, RIA, mengatakan Putin tidak berada di Kremlin, melainkan bekerja di kediaman Novo Ogaryovo di luar Moskow. Sejumlah petugas keamanan Rusia masih berjaga di lokasi kejadian. Dan saat ini penerbangan drone akan dilarang kecuali sudah mendapat izin khusus yang diperoleh dari otoritas pemerintah. Sejumlah potret suasana istana Kremlin pasca diserang yang diambil dari rekaman CCTV beredar luas. Namun belum ada verifikasi resmi dari Rusia soal video tersebut. Dan informasi yang kedua, Kremlin diserang, Zelensky buka suara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah klaim Moskow bahwa Ukraina berusaha untuk membunuh pemimpin Rusia Vladimir Putin setelah Rusia menembak jatuh dua drone di atas istana Kremlin. Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak menyerang Putin. Mereka bertempur di wilayah, desa, dan kota yang sedang dipertahankan oleh mereka. Presiden Ukraina tersebut juga menyatakan bahwa Ukraina tidak memiliki cukup senjata untuk menyerang Putin. Zelensky beranggapan Rusia tidak memiliki kemenangan, Putin tidak bisa lagi memotivasi masyarakatnya dan tidak bisa lagi mengirim pasukan militer untuk mati sia-sia. Sebelum drone menyerang kediaman Putin, Rusia memberi pernyataan soal sejumlah sabotase yang dilakukan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Dan informasi yang ketiga adalah talk The Fed kerek suku bunga. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve menyetujui kenaikan suku bunga ke-10 hanya dalam waktu kurang dari setahun dan memberikan petunjuk tentatif bahwa siklus pengetatan saat ini telah berakhir. Dilansir dari CNBC International, dalam keputusan bulat yang telah diprediksi secara luas oleh pasar, Komite Pasar Terbuka Federal Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 poin persentase. Kenaikan tersebut membawa suku bunga The Fed ke kisaran target 5% hingga 5,25% tertinggi sejak Agustus 2007. Pasar pun kini menebak-nebak apakah ini adalah kenaikan suku bunga terakhir, terutama dengan kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi dan krisis perbankan yang telah mengguncang Wall Street. Dan informasi yang terakhir adalah harga emas sentuh rekor. Harga emas melambung bahkan menyentuh level tertingginya sepanjang masa setelah Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, mengumumkan kebijakan moneternya. Merujuk dari Refinitiv, harga emas di titik spot pada perdagangan Kamis 4 Mei 2023 pagi, harga emas menyentuh 2.072,19 US dollar per troy ounce. Harganya naik 0,87% jika dibandingkan pada penutupan kemarin. Bila merujuk pada penutupan perdagangan, rekor tertinggi masih tercatat pada 6 Agustus 2020 yang saat itu emas ditutup pada level 2.063 US dollar per troy ounce-nya. Harga emas melonjak karena The Fed mengisyaratkan akan menghentikan kenaikan suku bunga. Dengan tidak adanya kenaikan, maka dolar Amerika Serikat diharapkan akan melemah dan yield surat utang pemerintah Amerika Serikat akan melandai. Kondisi tersebut akan menguntungkan emas karena dolar semakin terjangkau untuk investasi.